Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat surah Al-Baqarah. Bapak Ibu jemaah pengajian kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian, agar kajian kita membawa keberkahan untuk kita semuanya, agar kajian kita diizinkan Allah sebagai wasilah kebaikan, sebagai wasilah Allah ampuni dosa kita, sebagai wasilah Allah curahkan rahmat kepada kita, sebagai wasilah Allah berikan solusi atas masalah kita. Mari kita sama-sama satukan terlebih dahulu hati kita, niat kita, dan kita sama-sama berdoa pada Allah dengan fadilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah ini kita diizinkan Allah mendapatkan keberkahan insya Allah. Baik, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama berdoa dengan suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba membaca surat Al-Fatihah. Mohon keberkahannya, mohon fadilahnya Engkau kirimkan kepada baginda kami Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya, keluarganya, putra-putranya, tabi'at-tabi'atnya ya Allah. Allah semuanya Engkau jadikan sebagai hamba-Hamba-Mu yang Kau cinta, dan amal-amal yang kami lakukan semoga semakin meningkatkan derajat beliau di sisi. Dan ini adalah bagian dari wujud cinta kami dan wujud syukur kami kepada baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Nabi dan para sahabat. Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Engkau berikan keberlimpahan kepada beliau. Betul nasihat Nabi setelah Syekh Abdul Qadir Jailani, para ulama, para ulama, wabil khusus Bahmaimun Jibril, Syekh Jailani, Bahmamdi, dan semua para awliyamu ya Rabbal Alamin, dan para syuhadamu ya Rabbal Alamin. Semoga Engkau berikan terus keberkahan untuk beliau, dan Kau izinkan hati kami bersambung dengan mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, untuk para guru kami yang sudah mendidik kami, yang sudah memberikan kepada kami ilmu-ilmunya ya Allah, dan dengan ilmu itu kami sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik ya Allah. Ya Allah, izinkan mereka Engkau berikan keberkahan, keberlimpahan, ketenangan dan kebahagiaan atas berkah ilmu ya Allah. Izinkan mereka Engkau luaskan rezeki. Jika mereka sudah berada di alam kubur, ya Allah, berikan cahaya kubur, berikan kenikmatan kubur, dan izinkan mereka Engkau tingkatkan derajat. Wabil khusus untuk al-arif billah asyadiq wa fadillah, al-arif billah bi'istikwa ya hadi jalan ya imam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, untuk orang-orang yang kami cintai yang masih hidup, izinkan mereka Engkau berikan keberkahan. Untuk itu hamba yang bernama, untuk ayah hamba yang bernama, untuk istri dan suami hamba yang bernama, untuk anak-anak hamba yang bernama, untuk saudara-saudara hamba, kakak adik hamba bernama, untuk mertua hamba bernama, untuk keponakan hamba yang bernama, dan untuk saudara-saudara hamba semajlis di majlis al-mustaqim. Ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, lindungi mereka, berikan kemudahan untuk mereka, berikan kasih sayang untuk mereka, jagalah mereka, cintailah mereka, berikanlah kepada mereka kemudahan mendapatkan keberlimpahan hidup ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk saudara-saudara kami yang kami cintai yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang kami cintai yang sudah meninggal dunia, ayah kami bernama, ayah kami bernama, ibu kami bernama, suami kami
saudara kami bernama Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu, luaskan kuburnya, berikan cahaya kubur untukku, berikan nikmat kubur untukku ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, untuk dari hamba ya Allah, untuk dari hamba yang bernama ya Allah, berikan kemampuan untuk bisa menerima semua keadaan dengan baik. Izinkan dia ya Allah menjadi pribadi yang ikhlas. Izinkan hatinya luas untuk memaafkan siapapun. Izinkan hatinya luas untuk menerima kebaikan apapun. Izin hatinya lembut ya Allah untuk bisa merasakan apapun karunia dari. Izinkan ya Allah hatinya bercahaya untuk melihat keburukan dan aib-aib yang ada dalam dirinya ya Allah. Izinkan hatinya ya Allah penuh dengan hikmah untuk bisa merasakan betapa hidup ini indah. Izinkan tubuhnya kuat, izinkan kakinya kuat, izinkan punggungnya kuat, izinkan pundaknya kuat ya Allah menghadapi semua masalah. Izinkan dia mencintai Engkau ya Allah. Izinkan di hatinya hanya ada Engkau ya Allah. Izinkan dia menjadi orang baik ya Allah. Izinkan Kau hilangkan semua keburukan di dalam dirinya. Izinkan dia ya Allah menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Dan izinkan ya Allah Kau undang beliau dia ya Allah dengan sebutan hamba, bentuk diri hamba yang hamba cintai karena bernama Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu? Baik. Sekarang makalah keberapa? 3. Kita bahas makalah ke-3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhriz min awsafit basyariyatika an kullu wasfin munakisin li'ubuwadiyatik litakunu linida ilhaqqa mujibat wa min hadratihi qariban. Keluarkanlah, akhrij, keluarkanlah awsafit, sifat-sifat basyariyatika, kemanusiaanmu, an kulli wasfin munakisin, yang bertentangan dengan kehambaanmu, li'ubudiyatika, untuk beribadah kepada Allah, litakunu linida'il haqqa mujiban, agar kau mudah menyambut panggilan yang hak. Okay. Wa min hadratihi qariban, dan dekat dengannya. Sudah bisa dipahami? Belum.
Jadi kalau dibahasakan kita begini, perintah yang disampaikan oleh beliau Al-Arifillah As-Ibnu Athaillah itu begini. Misalkan ke Pak Budi, Mas Budi, gitu ya. Kalau engkau ingin dekat dengan Allah, kalau ingin mudah menyambut panggilan Allah, keluarkan sifat-sifat burukmu. Nah, kira-kira begitu. Ya, kalau mau diapa? Disingkat, ya, dipahami tentang makalah ini. Jadi makalah ini menyampaikan kalau ibu-ibu ingin dekat sama Allah, ingin mudah untuk apa? Bersegera menjalankan semua perintah Allah dan akhirnya dekat. Caranya gimana? Keluarkan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan li'budiyati, yang tidak sesuai dengan proses kehambaan kita kepada Allah. Sudah pahami sampai sini? Sudah? Nah, sudah kita tutup ya. Nah, baik. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ada dalam diri kita sifat yang membuat kita jauh dari Allah. Memang ada sifat yang membuat kita ini tidak bisa jadi hambanya Allah. Ada apa tidak? Ada. Asal dan sebagainya ya Pak ya. Ada satu hal yang sebetulnya agama Islam itu sederhana, dan sebetulnya ilmu tentang manusia itu sederhana, dan sesungguhnya ibadah kepada Allah itu apa? Sederhana. Cuma karena kita mungkin belum paham tentang struktur diri kita, akhirnya menjadi rumit. Jadi Bapak, kalau kita paham struktur dari tubuh kita, insya Allah tidak rumit untuk bisa mengabdi pada Allah. Kemarin kita bahas tentang mengenal Allah ya, melihat Allah. Ternyata bukan Allah yang terhijab, tapi kesadaran kita belum sampai pada kesadaran apa Bu? Ruh. Karena yang bisa melihat bukan mata kita, bukan telinga kita, bukan kesadaran jasmani, bukan pikiran kita juga, bukan perasaan kita juga. Yang bisa melihat itu apa? Ruh. Karena ruh kita ini mirruhi, kata Allah. Dari siapa? Dari Allah. Kalau kita sudah bisa sampai kepada kesadaran ruh, di sanalah kita bisa melihat Allah. Makanya emang secara syariat nggak bisa melihat Allah. Betul? Ya. Baik. Nah, di makalah ini kita akan bicara, Bapak Ibu, gimana caranya agar kita ini dekat sama Allah. Gimana caranya agar kita ini bisa terus menjadi orang yang mujib, orang-orang yang bersegera dalam ketaatan kepada Allah. Cuma kita ini kan selalu ingin ada, kenapa sih kita harus taatkan gitu ya. Ini kebetulan bulannya lagi bulan bagus nih, bulan Haram nih, bulan Rajab. Kemarin saya diminta untuk ceramah tentang makna bulan Rajab. Coba kita bahas juga di sini agar nanti nyambung ya. Karena insya Allah hasil Ibu begini. Misalkan Ibu punya putra tuh, putranya kuliah. Tetangga kita juga putranya kuliah. Nah, 3 tahun setengah tetangga kita putranya sudah lulus. IPK-nya 3,89. Bahkan dia menjadi wisudawan termuda dan terbaik, sehingga ibunya bukan hanya bangga, disuruh ke depan sama mereka. Oh, semua satu kampung itu bangga kepada anak ini. Nah, kebetulan anak kita sama.
Kira-kira, tapi belum lulus. Skripsi aja belum dibuat. Kira-kira gimana nanya sama anak? Kok belum barbar? Tamanmu sudah selesai kok kamu belum selesai, itu gimana? Cuma anak kita ini kalau kita lihat dari segi akhlak bagus sekali, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ya, puasa Senin Kamisnya. Nah, tetangganya ini sudah kerja, udah kerja. Anak ibu masih kuliah, bahkan kuliahnya begitu sangat betah. 5 tahun belum selesai, tetangganya sudah naik level tuh kerjanya. Ini masih kuliah. Ditanya sama kita, kok belum lulus? Ya, gimana belum lulus? Kenapa? Ya belum lulus sampai sini. Ya udah, mama target ya di 1 semester lagi. Gimana? Akhirnya 5 tahun setengah atau berapa tuh? 11 semester ya. 11 semester luluslah putra ibu dengan IPK 2,5. Berapa IPK-nya? 2,5. Wah, ibu ikut tuh bangga kan, senang. Tapi ketika lihat diumumkan wisudawan terbaik, terus ibunya di depan, anaknya ceramah, terus dalam hati, oh anak saya nggak bisa kayak gitu ya. IPK-nya berapa anak kita? 2,5. Ya nggak apa-apa, yang penting udah lulus. Nah ketika pulang terus ditanya sama kita, nak mau kerja di mana? Nggak mau kerja mah, mau bantu mama saja. Bangga apa? Kasihan mama lihat kalau ke pasar sendirian, tak bantuin di pasar dagang. Lama-lama kuliah sampai 11 semester malah ikut dagang sama mama, itu gimana? Gak usah kuliah kalau gitu kan. Anak tersenyum. Kebetulan mamanya punya jualan apa? Butik. Nah dia ini senang ternyata dengan desain, dengan butik. Mulai itu sambil duduk dia searching, masukkan ke TikTok, masukin ke mana. Terus sambil duduk jualan di lama kelamaan bagus, lama kelamaan setahun kemudian ada yang pesan dan sebagainya. Akhirnya dia bisa bikin desain sendiri. Ternyata dia punya potensi yang sangat luar biasa itu dalam desain. Akhirnya setahun kemudian banyak itunya, banyak apanya? Pelanggannya, banyak ordernya. Akhirnya pasarnya nggak cukup. Akhirnya dia memutuskan, mohon maaf saya mau sendiri ya. Terserah kamu sendiri, bikinlah kantor sendiri, ya kecil-kecilan di rumahnya sendiri, di rumah ibunya. Ramai lagi. Akhirnya dia kewalahan, akhirnya bawa apa? Karyawan, maksudnya karyawan 2. Itu tahun kedua, karyawan 2. Wah, semakin luar biasa. Kayak air yang mengalir itu. Banyak sekali undangan-undangan itu tuh, apa namanya? Passionnya itu. Sampai akhirnya di tahun ketiga dia penghasilan per bulannya 100 juta. Nah, sedangkan yang dari IPK 3,5 masih menjadi staf di sebuah perusahaan, dia sudah jadi apa? Pengusaha. Wah, terus meningkat, dan ternyata ada informasi bahwa tetangganya itu resign. Jadi apa? Usaha. Terus daftar jadi manajernya. Karena orang pintar, cerdas, hebat, cekatan, tentunya dia senang. Alhamdulillah, saya punya karyawan yang luar biasa, hebat. Nggak apa-apa, saya gaji 10 juta per bulan karena dia keren. Akhirnya resmilah beliau menjadi manajer dari perusahaan sang putra ibu yang IPK-nya berapa? 2,5. Pertanyaannya setelah 5 tahun yang sukses siapa? Nah, itu yang disebut dengan percepatan. Jadi terkadang Allah itu mempercepat seseorang itu beda. Ada yang dipercepat apanya? Keilmuannya sampai 3,5 tahun selesai.
Yang satu lambat gitu ya. Ada yang setelah itu ternyata Allah percepat terus. Dia sudah pengusaha, ternyata yang tadi pintar malah jadi karyawannya beliau. Walaupun gajinya besar, emang besar gajinya 10 juta. Tapi yang 2,5 yang apa sekolahnya cuma berapa? 11 semester itu justru sudah jadi. Kira-kira ada kayak gitu di keadaan? Banyak? Ini yang sebetulnya yang saya sebut dengan hidup itu ada percepatan. Ini nggak usah khawatir. Dengan apa? Itu misalkan putra ibu sekarang itu doain aja Bapak. Gak usah apa? Gak usah dijudge. Atau ibu sekarang kok macet? Ya sudah santai aja. Bisa jadi nanti ketemu jalan tol. Betul? Yang macet, utangnya banyak gitu ya. Belum selesai. Itu belum tentu tuh. Suatu saat bisa jadi kita ketemu dengan apa? Jalan. Banyak kejadian. Si ibu yang pernah saya ceritakan, dia punya anaknya gimana? Anaknya pengen dijadikan sebagai ulama besar, doa terus ya Allah jadikan saya ulama besar. Kenyataannya apa? Anak ini mohon maaf boro-boro ulama besar. Nakalnya luar biasa. Sampai di penjara di usia 17 tahun. Teman-temannya seangkatan usia 11 tahun sudah pesantren. Dia usia 17 tahun penjara, temannya sudah hafal Alfiah, sudah bisa baca kuning. Dia mah ada dia nggak bisa. Tapi ibunya doa terus. Apakah ketika di penjara anak ini ibunya diam? Enggak, doa terus. Ternyata saat di penjara dia ketemu sama kiai. Kiai di penjara ngadepin. Nah, akhirnya belajar sama kiai. 2 tahun dia belajar gimana? Di penjara, akhirnya dia bisa baca Quran, hafal Quran, terus bisa baca kitab, bisa bahasa. Ketika dia mau pulang, kata gurunya, jangan dulu pulang, ilmu bapak belum selesai. Berangkat kemana? Ke pesantren. Dia ke pondok pesantren. Karena dia sudah tahassus sejak di awal ini, maka di sana juga tidak bisa digabungin dengan santri, sendirian dia ngaji. Tahassus juga ketika di pesantrennya. 2 tahun ilmu kiai selesai. Ya. 2 tahun ilmu kiai apa? Selesai. Nah, 2 tahun ilmu kiai ini selesai. Setelah selesai dia izin sama kiai. Kiai saya mau pulang. Kata kiainya jangan lupa boleh kalau mau pulang boleh. Saya mau ke ibu boleh. Cuma ada syarat. Syaratnya apa kiai? Nikah sama anak saya. Jadi siapa? Mantu kiai. Setelah jadi mantu kiai gimana? Ya ketika kiainya nggak ada, yang gantiin siapa? Anak ibu ini. Terus begitu. Kalau juga anaknya serius, sungguh-sungguh terus begitu sampai-sampai ketika kiainya meninggal dunia, yang gantiin siapa? Anak si ibu ini yang dulu di penjara. Pertanyaannya, siapa yang cepat jadi kiai? Begitulah namanya percepatan. Ada di dalam kehidupan percepatan? Ada Bu? Sekarang nih ada yang belum haji? Daftar haji ada yang belum daftar haji? Yang belum daftar? Wah. Bapak kalau daftar sekarang Pak, usia Bapak sekarang berapa? 59. Ini kan 2004 ya? Bapak kalau daftar sekarang reguler, nanti berangkatnya tahun 2045. 30 tahun lah kira-kira. Berarti kalau Bapak sekarang 55 Pak? 59 ya, ditambah 30 lah Pak. Jadi saat Bapak ke sana besok sudah kira-kira begitu kalau kita gambarin. Ya. Nah, lama sekali, iya lama, tapi ada nggak yang bisa langsung berangkat? Ada. Percepatan itu apa? Ada. Bahkan dia nggak pernah mikir mau berangkat, ya udah, nanti aja berangkatnya. Malah dipaksa suruh berangkat hari ini, tahun ini. Ada kayak gitu? Ada. Suruh membimbing tahun ini, besok aja, sekarang, butuhnya sekarang. Ada. Ada kayak itu Bu? Ada. Ternyata percepatan itu ada.
Nah hari ini sebetulnya kita akan bicara tentang gimana caranya dipercepat sama Allah. Kita berhutang kalau dihitung lunas itu 40 tahun, 30 tahun. Paling maksudnya 30 tahun ya? 20 atau 30 Pak? Yang orang Bang hutang sampai 20 tahun, kira-kira kalau itu mah 20 tahun tuh. Tapi bisa nggak dalam waktu setahun lunas? Bisa. Kalau Allah berkehendak, itu namanya percepatan. Di sini ada yang belum nikah? Belum nikah ya putra ibu ya? Itu bisa bu percepatan nanti putra ibu menikah langsung punya anak 4. Bujurnya pakat berarti. Enggak. Ya. Ini contoh. Ini sebetulnya hidup kita ini ada poin, ada fasilitas dari Allah untuk melakukan percepatan. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas itu. Insya Allah kita akan bahas bagaimana cara mempercepat. Insya Allah yang menyampaikan juga sudah praktek. Dan insya Allah sudah terbukti. Ya. Cuma saya nggak mau menyampaikan apa yang dibukti, tapi sangat sudah saya rasakan amalan ini terbukti, membuktikan. Ya intinya sudah terbukti lah. Ya. Tapi kalau disampaikan nanti kurang pas ya. Nah ibu yang dirahmati Allah, jalur percepatan atau jalur jalan tol itu Allah kasih, dan itu ada ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi maha suci Allah alladzi yang asra memperjalankan 'abdihi hambanya lailan satu malam ada jarak minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau pada waktu itu ditempuh oleh jarak dengan kendaraan tercepat pada waktu itu 3 bulan. Ini 1 malam. Ada percepatan? Nah ini ada syaratnya. Syaratnya apa? 1 asra diperjalankan. Yang kedua abdi, yaitu hamba. Jadi ilmunya mau disampaikan nggak Bu? Mau disampaikan? Ya besok ya, nggak sekarang ya. Jadi diperjalankan sama Allah itu ada 2 poinnya. 1 kita diperjalankan, yang kedua apa? Sebagai hamba. Baik, kita akan mulai mindsetnya Ibu. Kita rubah mindset. Saya akan mulai dari situ. Bapak Ibu mohon izin, hari ini saya sama Bapak Ibu semuanya berangkat ke Jakarta jalan kaki. Dari sini sekarang ke Jakarta jalan kaki. Kira-kira berapa hari sampai sana? Ya mungkin sebulan ya, enggak lah 2 minggu. Dan tidak boleh berhenti terus jalan. Saya yakin sampai ke sana ibu-ibu sampai Jakarta masuk rumah. Iya, masuk rumah sakit kan? Nah, ternyata kalau kita bergerak dengan fisik kita, ya dengan fisik kita, itu akan terjadi capek dan lama. Nih, poinnya di sini. Kalau kita bergerak dengan keinginan kita, itu capek dan sekarang kita berangkat ibu-ibu dari sini pakai sepeda. Wow, ke Jakarta pakai sepeda. Sampai sana berapa hari? 2 minggu ya. Ya. Pasti sampai sana ya pijitan, bahkan mungkin kalau kita ini ke rumah sakit juga karena nggak pernah kan? Nggak pernah ke naik sepeda ya sampai sana ke rumah sakit lah. Yang selanjutnya yang ketiga pakai motor. Yang lumayan nih sudah nggak terlalu banyak gerak, cuma gerakin apa? Gas saja. Sampai sana jam berapa? Sekitar 7 jam 8 jam ya. Ya atau 12 jam lah kira-kira kalau dengan berhenti. Sampai sana gimana? Bau, ini bajunya. Yang kedua siap-siap kerokan ya, udah nggak usah angin ya. Kenapa? Kita masih pakai gerakan ini. Sekarang Bapak Ibu kita naik mobil, tinggal duduk aja, terus kita gerak-gerak. Nah gitu ya. Tapi tetap ada menggerakkan kan? Sampai sana berapa jam? Ya 5 jam, 6 jam. Cuma tetap aja pusing, geliang, cuma apa? Keringetan. Betul. Sekarang pakai kereta.
ya sekitar 6 jam. Sama. Nah, kita nambah lagi sekarang saya mau pakai pesawat. Berapa jam? 45 menit. Ngapain di sana? Cuma duduk aja. Bentar, nyampe. Nggak ada keringat-keringat. Rambut pun nggak berubah. Betul? Semakin kita diem, semakin apa? Cepat. Semakin kita apa? Diam, semakin cepat. Apa maksudnya? Izinkanlah yang menggerakkan nasib kita itu adalah Allah. Kalau kita yang menggerakkan, lama dan capek, siap-siap sakit hati, siap-siap kecewa, siap-siap putus asa, siap-siap apa lagi? Marah, benci, iri. Kalau pakai diri. Sudah mulai ada kepahaman? Jadi alurnya adalah rubah sekarang mindset kita. Keinginannya itu bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan siapa? Allah. Ini aku ingin sekali nih Pak Budi ini berangkat ke Baitullah menemui aku, berangkat haji tahun ini. Pokoknya udah putus sama Allah, kamu berangkat kamu berangkat hambaku hari ini, tahun ini. Oh, Allah kasih. Caranya itu serah Allah. Intinya apa? Berangkat. Padahal sang hamba ini nggak ada keinginan. Punya keinginan tapi dia sadar diri, aduh nggak ada uang. Sudah saya nikmati aja hidup sekarang. Tidak ngotot gitu. Tapi ternyata karena Allah yang menginginkan, apa yang terjadi? Percepatan. Nah, jadi yang dirahmati Allah, boleh nggak kita punya keinginan? Boleh. Tapi boleh nggak kalau kita nggak punya keinginan? Ya boleh. Kan pilihan. Kita punya keinginan boleh nggak? Boleh. Kita nggak punya keinginan boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Akhirnya keinginan dan tidak keinginan sama-sama saja. Akhirnya kita muncul. Apa keinginan kamu? Keinginan saya cuma satu, mewujudkan keinginan Allah. Nah, kalau kita sudah mengatakan saya keinginan cuma satu, mewujudkan keinginan Allah, kemungkinan besar nanti Allah akan berikan percepatan dalam. Karena Allah Maha tahu keinginan kita kan? Betul. Jadi sampai sini bisa dipahami, Bu? Jadi yang bikin kita kecewa, capek itu apa? Karena kita terus jalan ke Jakarta pakai kaki, pakai tangan, pakai tubuh kita. Capek, baru sampai Kendal udah pegel. Enggak usah sampai Kendal lah. Sampai mana, Bu? Nah, sini aja udah, kaprek sini. Kali biru udah pegel ya. Betul nggak? Udah lempok. Kenapa? Karena kita memakai tubuh kita. Kalau kita mengejar karir dengan diri kita, capek. Ini Bu, mohon maaf. Pokoknya saya mau ke haji. Kenapa? Malu, tetangga saya udah haji. Masa saya belum haji? Enak loh, jadi kalau sudah haji itu disebut Bu Hajah. Kalau disebut Bu Hajah gimana? Oh, kita dihormati. Nah, ini pakai apa? Pakai diri kita nih. Akhirnya dia nabung, blang agar apa? Agar berangkat haji. Mungkin nyampe, tapi capek. Betul. Saya nggak mau, pokoknya utang saya harus lunas tahun ini, harus lunas tahun ini. Pakai diri kita, capek, ngeden Bapak Ibu. Ngeden itu gimana? Pegel. Pegel nggak? Maka saat kita terlalu ngeden karena kita memakai diri kita tak nafsu kita. Yang disebut diri siapa? Nafsu kita, insya Allah lama. Baik. Insya Allah apa? Kenapa? Rumusnya itu bukan berjalan, rumusnya diperjalankan. Tapi kalau nggak punya keinginan ya ngapain hidup? Nah, jadilah kita punya jalan tetap jalan, tapi kita tidak pernah mentarget sampai. Tidak apa ambisi untuk apa? Sampai semampunya saya aja, mas tatoktu. Saya mau ke Jakarta jalan kaki, bismillah.
Ya nanti nih capek ya leren gitu ya, tak jalan kaki wae. Jalan. Tiba-tiba dikenal, loh kamu saya jalan kaki mau kemana? Mau kemana Pak? Jakarta. Loh ke Jakarta jalan kaki, ayo berangkat sama saya. Di jalan nih jemput. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, kita sedang ini tiap hari nabung di apa tuh di kaleng. Ditanya sama mereka, buat apa? Oh di kaleng nabung. Haji. Mau berangkat haji saya kangen. Oh, berangkat haji kok nabungnya cuma 100 rupiah, udah saya bantu, kata malaikat. Saya tak carikan orang-orang yang sayang sama kamu. Nah, Yes. berangkat tadi haji kan bisa? Bisa. Yang penting jalan. Tapi jalan kita tidak ngeden. Assalamualaikum. Insya Allah kalian wajahnya nggak pernah hadir ya. Ya, ini ya. Jadi kalau kita punya keinginan, santai mawon jalan aja, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, tidak boleh melebihi itu. Kalau nanti Allah mengendaki dan sesuai dengan Allah percepat. Allah ya. Sejak dulu Bapak Ibu sebetulnya saat saya ngaji sama Abah itu di rumah itu tidak punya keinginan menjadi ustaz, nggak ada, dan nggak mau sehingga belajarnya nggak benar. Jadi anak Abah yang agak curang dikit saja, malas-malasan, yang lain ke SMP, jalurnya itu kakak itu semuanya muslim, agama ya. Saya nasional semua, bukan, memang saya nggak mau. Tapi akhirnya Allah yang berjalankan. Allah yang berjalankan. Begitu. Nah, ketika Allah yang memperjalankan, dimudahkan. Begini, kalau Allah sudah menolong seseorang hamba, ada 1000 orang yang mau menghalanginya, terhalangi tidak? Tidak bisa. Tetap akan selesai. Tetap akan terhubung. Tapi ketika Allah tidak menolong kita, ada 1000 orang menolong kita, selesai tidak? Tidak selesai. Karena yang kunci utama itu adalah pertolongan Allah. Ini pelan-pelan ya, sampai sini dulu. Berarti apa yang harus dirubah mindsetnya? Saat kita punya keinginan, lepaskan salah satu nafsu yang membuat kita ini berambisi. Dan nanti kita akan bahas. Lepaskan, karena nafsu ini adalah menghalangi keabdian kita pada Allah. Yaitu yang khawatiran, yang takut, yang maksa, yang kecewa, yang putus asa, itu nafsu itu yang muncul saat kita berikhtiar, betul nggak? Bahkan mohon maaf, kita pun sedang jalan nih, sedang menjalankan ibadah haji atau umroh, itu nafsu ini masih dibawa sama kita aja. Ya, capek lah, aku di sini aja. Enggak. Si nafsu datang. Kenapa? Karena kita jalan umroh pun, jalan haji pun, kalau pakai nafsu, hanya nggak dikasih keringanan sama Allah. Coba kalau pakainya nggak pakai nafsu, ringan sekali ibadahnya. Betul ya? Nah ini bisa dipahami Bu? Nah, kalau kita ingin dipercepat, coba kita letakkan keinginan kita itu di dalam hati kita, lalu kita koreksi, lalu kita lihat ini keinginan kita ini sesuai nggak dengan keinginan Allah. Itu yang pertama. Saya ingin menjadi orang yang selalu istiqomah bermajlis. Cek dulu, kenapa saya pengen istiqomah di majlis? Apa keinginannya? Jangan-jangan ada keinginan yang dibisiki oleh sesuatu dari hati kita yang pernah saya sampaikan, yang dia menyulap dirinya seakan-akan menjadi seakan-akan menjadi Tuhan. Maka mohon maaf, kita terkadang diperintah oleh dia daripada diperintah oleh siapa? Sang pemilik. Padahal dia ini dengan kita jauh gritnya, lebih kuatan kita, lebih muliaan kita, karena dia diciptakan dari kita untuk membantu kita, bukan untuk menguasai kita. Tapi dia begitu sangat pintar sehingga dia ini akhirnya berada di atas kita dan kita diintimidasi oleh dia. Semua aktivitas kita mengikuti dia.
Contoh kita ngaji, ada nggak keinginan dia? Apa? Agar urusan saya selesai, agar utang saya selesai, agar hidupnya tenang. Atau juga sama, ibu-ibu datang ke sini, hati-hati niatnya. Niatnya nyari ilmu atau karena pingin healing. Bosan di rumah, capek di rumah. Ngaji wae. Insya Allah kayaknya ibu-ibu di sini ada yang kayak gitu. Nggak ada ya. Nggak ada yang kayak gitu. Bosan di rumah. Nah, ketika ada itu berarti kita di drive-nya bukan oleh Allah, tapi oleh dia, yang dia ini akhirnya menyulap dirinya seakan dia tuh hebat, sehingga dia memerintah yang kecil, memerintah yang besar. Mohon maaf, kita lebih besar dari dia loh. Tapi dengan kehebatan dia mendorong kita kalah sama grid energinya itu jauh. Beliau itu di bawahnya kita. Namun terkadang dia mampu mengendalikan kita kalau kita nggak paham. Nah, saya lanjut. Jadi caranya adalah diperjalankan oleh Allah. Siapa yang diperjalankan harus siapa? Abdihi, seorang hamba Allah. Ini ingat, abdihi, hamba Allah. Artinya kita tunduk patuh hanya kepada siapa? Allah. Itu. Syaratnya satu ibu adalah hamba Allah, diperjalankan oleh Allah, dan dia seorang hamba Allah. Insya Allah hidupnya dipercepat sama Allah. Mau dipercepat hidupnya? Mau? Dipercepat hidupnya mau? Maksudnya nasibnya yang cepat. Mau bu? Mau. Nah, caranya jadi hamba Allah. Di dalam diri kita ini ada satu yang sudah saya sampaikan, nafsul amarah bisu. Itu yang kita ini akhirnya tidak bisa jadi hambanya Allah. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana caranya mengeluarkan sifat itu dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi hamba. Ya, nafsu amarah itu sudah saya sampaikan dulu ya kemarin ya. Dia ini memang tidak mau mengakui siapa? Allah. Paling bengal dalam diri kita satu, nafsu amarah. Maka karena masuk dalam diri kita, kita pun jadinya berpotensi bengal sama Allah, nggak mau menerima dan tunduk dengan aturan Allah, betul nggak? Maka di sini katakan, kalau kamu mau tunduk sama Allah, lepaskan sifat-sifat buruk itu, akhrij, keluarkan. Oke, baik. Mau dipercepat ibu sama Allah nasibnya? Nah, ini masih kejebak ini. Kok mau? Pasti yang mau siapa? Harusnya kalau mau dipercepat, terserah Allah saja. Si mau ini terserah Allah. Kenapa terserah Allah? Ya kan kita punya Allah. Terkadang ini kerennya beliau, ya kerennya yang dari kita nafsu itu begitu, membungkus kebaikan dengan dia. Ini bagus, ini agar dipercepat sama Allah. Bagus ini. Nah, padahal itu juga masih apa? Nafsu. Ya. Jadi mau nggak dipercepat sama Allah? Terserah Allah jadinya sekarang ya. Tapi kenyataannya ya kalau sudah dipercepat, ucapan gimana? Alhamdulillah ya Allah, Engkau maha baik. Ya, Engkau maha. Nah, ibu yang dirahmati Allah, gimana caranya nih agar kita ini menjadi hamba Allah, sehingga akhirnya dalam diri kita ini hanya satu keinginan, saya itu adalah keinginan Allah, walaupun itu angel ya, walaupun itu sulit. Tapi kalau kita sudah bisa, itu luar biasa. Menjadikan keinginan kita ini adalah keinginan siapa? Allah. Apa yang Allah inginkan, itulah keinginan saya. Artinya apa? Kita sudah bisa mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Ini saya mengulang karena di makalah 34 itu sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya saat kajian-kajian. Ya.
Nah, Bapak Ibu, sifat apa saja yang harus dikeluarkan yang itu termasuk nafsul amarah? Sifat apa saja kira-kira? Ini adalah sifat-sifat yang luar biasa Bapak Ibu, sifat yang akan membuat kita ini jatuh. Ya. Insya Allah sudah ada, ini sudah saya sampaikan dulu. Yang pertama sifat apa? Sifat kebinatangan, sifat bahimia. Sudah saya sampaikan ya. Seperti apa karakter ciri sifat bahimia itu Ibu? Karakter ciri bahimia itu ya binatang ternak. Gimana tuh binatang ternak? Rakus, egois, betul nggak? Pengen menang sendiri, itu bahimia. Jadi dalam diri kita, di dalam nafsul amarah itu ada namanya sifat bahimia, sifat kehewanan, sifat buah, sifat apa? Sifat egois, sifat rakus, sifat pengen menang sendiri. Jadi kita ini pingin semuanya kita lakuin gitu, rakus. Bahkan terkadang kita pun rakus dalam beribadah. Itu Rasulullah ibadahnya sampai bengkak? Enggak, Rasulullah ibadah sampai bengkak karena bersyukur, bukan karena pengen masuk surga. Betul nggak? Coba cek dalam riwayatnya. Kenapa engkau sampai bengkak kakinya? Lalu kata Rasul gimana? Apakah aku tidak boleh kalau aku pengen menjadi hamba yang bersyukur pada Allah. Gitu. Bukan kayak kita sholat 100 rakaat tiap malam karena punya apa? Keinginan. Masalah. Kalau beliau sholatnya banyak karena apa? Bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Sifat bahimia, sifat kehewanan ini kita lepaskan dalam diri kita, kita hilangkan dari diri kita, dari jiwa kita. Ya. Egois itu hilangkan. Kira-kira masih ada nggak sifat egois Bu dalam diri? Ada nggak? Dan ujiannya langsung biasanya. Ujiannya apa? Langsung. Kalau kita udah paham langsung diuji sama. Tentang apa? Ya tentang itu Bu, tentang sifat bahimia. Misalkan kita diperintah sama anak kecil. Tiba-tiba anak kecil kita merintah kita, ih kamu siapa? Minta perintah saya. Nah egonya betul. Saat kita melepaskan ego, yang namanya menolong, kita ya. Jadi sifat bahimia, sifat binatang ternak ini kita hilangkan. Yang kedua sifat apa Bapak Ibu? Sifat binatang buas, kepuasan, ya, atau subuhiyah. Karakter binatang buas apa Bu? Menerkam, galak, ya, menghabisi, menjelekan, meninjak, mendolimi. Itu kepuasan. Di dalam diri kita ada itu. Betul ya? Terkadang kita ini tidak berbuat dolim karena kita merasa lemah. Coba kalau kita kuat, ya, terkadang kita berani berbuat dolim sama orang. Jadi ilmunya kita ini bukan karena kita nggak punya sifat puas, karena kita lemah. Kalau kita kuat, kita berbuat dolim sama orang. Maka dicek dulu Bu. Jangan kita menilai orang lain dulu. Wah, mentang-mentang pejabat kayak gitu. Dibalik, nih aku kayak pejabat, kalau pejabat kayak gitu nggak? Kalau masih ada dalam diri kita sifat puas, pasti sama. Ya, pasti apa Bu? Atau mungkin lebih. Jadi sifat puas itu dihilangin. Menghilangkan sifat buas, menghilangkan sifat-sifat yang sebetulnya kalau kita ini ada pada posisi harimau, ya sama memakan apa? Domba. Masalahnya kita ini domba, dikejar-kejar sama siapa? Harimau. Terus kita mengatakan harimau itu tidak berperi kehewanan, masa makan kambing terus? Terus kalau seandainya si kambing itu jadi harimau gimana? Sama aja makan kambing. Kenapa? Karena sifat binatangnya masih ada. Hati-hati nih.
Maka sifat kebinatangan itu harus kita hilangkan. Oke. Nah, sekarang yang berapa nih? Yang ketiga. Yang ketiga, sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah itu sifat pembangkang. Sifat apa, Bu? Membangkang. Membangkang yang sangat dekat dalam kehidupan kita itu apa? Kecewa. Yang paling dekat, apa, Bu? Pembangkangan yang paling dekat sama kita dari sifat syaitan itu kecewa. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan banyak orang, kecewa dengan pokoknya kecewa itu apa? Syaitannya. Kalau kita sering saya kecewa, itu artinya apa? Di dalam diri kita masih ada sifat syaitaniyah. Dan kemungkinan besar agak sulit kalau kita ingin mempercepat nasib. Assalamualaikum. Bisa dipahami ini sampai sini? Jadi kekecewaan itu adalah bentuk wujud dari sifat syaitaniyah yang paling ringan. Yang paling dalamnya adalah berbuat maksiat sama Allah, terus syirik menduakan Allah, terus tidak mengakui Allah. Ya. Dalam diri kita ada. Pernah kecewa, Bu? Pak Im pernah kecewa? Ya wajar karena kita punya sifat syaitaniyah. Betul. Tapi kalau kita mau mentazkiyah diri kita, mau menguatkan diri kita, menghilangkan sifat itu, insya Allah nanti tidak ada kekecewaan dalam hidup. Kenapa? Syaitaniyahnya sudah diambil. Itu yang ketiga, sifat syaitaniyah. Yang keempat, topik berbahagia adalah sifat Rabbaniyah, sifat ketuhanan. Jadi merasa diri kita lebih daripada orang lain, merasa ingin dihargai orang lain, itu Rabbaniyah. Dan kita nyaman, Bu. Jujur Ibu ya, Bapak, kalau mungkin masih punya sifat Rabbaniyah ya. Kalau saya dihormati itu masih senang. Masih apa? Senang. Padahal nggak boleh. Ya, kalau kita mau jujur ya dengan diri kita, apa yang membuat orang untuk memuliakan kita kan enggak. Ilmu dari mana? Punya Allah. Betul? Kedudukan juga kan dari Allah. Harus pertolongan orang lain. Enggak ada. Jadi ketika misalkan saya diciumi tangannya sama anak-anak santri ya, dicium, dipeluk sama anak-anak santri itu rasanya itu enak gitu, senang. Ya. Tapi senangnya itu bukan senang bahwa Allah, tapi senangnya gua nih, gua mulia nih, ya gitu loh saya gitu. Nah, itu yang membuat apa? Rabbaniyah itu nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah akan membuat hati kita ini nggak lupa sama sang pemilik itu, bahwa kemuliaan itu kan bukan dari kita, yang mulia kan hanya siapa? Allah. Apakah kita melarang orang untuk memuliakan kita? Ya nggak boleh melarang juga, biarkan. Hati kita yang dilarang untuk merasa apa? Bangga, itu yang harus dilakukan. Kan yang kita kuasai bukan orang lain, tapi siapa? Jadi kita. Diciuminya mangga, jadi ciumin tapi hati kita ini mengatakan kamu lebih mulia daripada saya kok. Malah nyiumin saya. Contoh. Nah, ini Rabbaniyah. Ibu-ibu yang aduh ya, ibu-ibu biasa gitu kan, isinya pejabat, isinya jenderal. Ini kayaknya ada isi jenderal di sini ya. Jenderal bintang 7 ada di sini. Oh, betulan serius, jenderal bintang 7. Istri RT. Kan 1 kan presiden, 2 gubernur, 3 wali kota, 4 camat, 5 lurah, 6
Tujuh. Kita tujuh. Aku berarti mantan. Mantan kita lucu. Iya. Jadi, Masya Allah, hati-hati karena mohon maaf. Nah itu ada tuh, benar nggak? Saya ini pemimpin kalian. Nah, boleh kita memimpin, tapi mohon maaf tidak boleh dan kita ada keinginan. Boleh nggak kita mengambil sifat itu? Boleh, cuma bukan di level nafsu. Naik lagi, memimpin di level nafsu bahaya. Nanti pun ada Bu, di level selanjutnya ada sifat-sifat rohbaniyah. Tapi bukan lagi sifat rohbaniyah. Ya udah itu ketuhanan, bukan lagi kita yang bicara. Gitu ya. Nah, 4 ini insya Allah sudah dipahami karena saya sudah menyampaikan banyak itu. Jadi yang harus kita keluarkan itu Ibu ya. Nah, terus gimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya masukin apa sifat-sifat baik. Dan terusin di sana, ada di sana, di tempat-tempat di sifat-sifat baik itu. Caranya yang mudah. Kamu keluar, kata dia mau ingin di sini. Di dalam jiwa, di dalam kebiasaan kamu, saya nggak mau keluar. Caranya gimana? Ganti dia, baru dia keluar. Maka kita harus masukkan sifat-sifat baik. Apa sifat-sifat yang bagus itu Bapak Ibu? Sifat-sifat kehambaan. Pertama, masukkan dalam jiwa kita ketaatan kepada Allah. Taat sama Allah. Apapun yang dikehendaki Allah diterima. Jadi ketika Allah ngasih pada kita sesuatu yang tidak sesuai keinginan nafsu, kita apa? Terima. Nah, ini udah puasa nih. Jadi kan kemarin kita bahas cara untuk menundukkan nafsu itu gimana Bu? Puasa. Satu-satunya cuma satu cara, puasa. Itu saya ambil dari kisah Israiliyat tentang Allah menanya kepada nafsul amarah, mana wa ma'anta. Jawabannya gimana? Ana anta. Jadi dia tidak mengakui sebagai Allah sebagai Tuhannya. Maka Allah simpan dia dalam kegelapan sekian ribu tahun dan tidak dikasih apa-apa. Kalau dalam pandangan kita tidak dikasih makan lah. Nafsu kita kan bukan ini, bukan makhluk, energi. Cuma kan kita anggap lega dan mudah tidak dikasih apa? Makan sehingga jadi lemas. 1.000 tahun tanya lagi, ma'ana wa ma'anta antara wa ana. Saya adalah engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba. Nah, setelah dia dibiarkan puasa sekian ribu tahun. Dari sinilah metode untuk menundukkan nafsu itu apa? Puasa. Bayangannya puasa kita tidak makan, tidak minum. Itu hanya 10% Bu. Hanya berapa? 10% saja dalam menyelesaikan nafsu. Karena yang kita pakai hanya nafsu jasmania saja. Maka saat puasa kita harus puasa yang kedua, yaitu puasa apa? Puasa yang hari tadi saya sampaikan ya. Yaitu puasa apa? Puasa lisan, jangan sampai apa? Bicara yang menyakitkan orang lain. Puasa mata, jangan sampai kita melihat hal yang tidak baik. Puasa pendengaran, puasa pikiran. Apa puasa pikiran itu? Pikiran kita nggak boleh ke masa lalu dan nggak boleh ke masa depan. Pikiran kita hanya ada di sekarang. Bisa nggak? Bisa. Tapi terkadang balik lagi ke masa depan, balik lagi ke masa lalu, sekarang kembali. Jadi ketaatan itu muncul dari mana? Saat kita berpuasa. Puasa untuk apa? Udah nggak usah mikirin. Jadi kira-kira begini. Ini tidak sesuai dengan nafsu, tidak apa-apa. Tapi sesuai dengan Allah. Saya terima dengan ridho. Nah, si nafsunya geser. Ada. Maka yang bersemayam di dalam jiwa kita siapa? Nafsul mutmainah, ketaatan. Si amarahnya pergi. Ini cara ya. Jadi taat sama Allah. Totalitas taat, totalitas tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang awal kita ini terkendali oleh nafsul amarah itu kecewa. Itu yang awalnya. Jadi penyebab pertama kita ini terkendali oleh nafsu. Nafsu naik itu nafsu yang lainnya, nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu apa? Itu berawal dari apa?
Kecewa. Ibu cekcok misalkan sama suami, itu awalnya jadi apa? Kecewa. Betul nggak? Bapak marahin istri, awalnya jadi apa? Kecewa. Berbuat maksiat, awalnya jadi apa? Kecewa. Udah. Cek aja. Maka cara yang pertama untuk kita ini bisa mengendalikan nafsu adalah puasa dari kecewa. Ya, caranya gimana? Ya sampun, kita terima apapun yang dikehendaki Allah. Ya Bu ya. Apapun kondisi kita hari ini, saat ini, terima aja. Ora iso, aku ora iso nerima. Pokoknya iso. Nah, kalau kita pokoknya iso, berarti yang bicara siapa nih? Nafsu kita. Bisa, maka dengarkan yang lain di dalam hati kita. Kalau itu besar sekali, dengarkan suara kecil di hati kita. Tolong dengarkan dia. Dan terus dengarkan dia sampai dia besar. Maka lama-lama kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang kecil, suara kecil. Jadi kita mengatakan, orang iso aku kecewa ini dalam hati kita. Yang paling kecil itu datang dari Allah, maafin aja. Tapi nggak kedengaran. Kecewa. Dalam banget itu ya. Itunya apa namanya, suaranya dalam banget. Nggak apa-apa. Yang besar di sini apa? Aku pokoknya kecewa, tak labrak pokoknya. Yes. Labrak. Nah, maaf ya, bahasanya bahasa Jawa. Bahasa labrak pokoknya. Itu apa Bu? Kecewa kan? Kalau kita ikuti rugi. Di hati kita tuh, maafin aja udah. Maafin. Nah, kalau kita diam terus dengerin itu terus, akhirnya kita sampai dan akhirnya kita mengatakan iya ya, saya maafin. Bismillah, tidak apa-apa. Muncul ketenangan, artinya kita naik level zet kayak lagi yang lebih tinggi. Nah, si nafsu yang masuk dalam hati kita, nafsu tak. Yang pertama, ya. Yang kedua, sifat yang harus kita masukkan itu sifat tawadhu. Apa Bu? Tawadhu itu apa? Tawadhu itu adalah kita paham siapa diri kita. Siapa diri kita ini? Makhluk lemah apa makhluk kuat? Makhluk penolong apa makhluk ditolong? Makhluk ditolong gitu. Makhluk lemah. Maka kalau kita paham itu, muncullah sifat yang disebut tawadhu. Apa? Kita nggak merasa baik daripada orang lain. Oh, ilmunya banyak, bagus, tapi dia kelihatannya tidak merasa bangga dengan ilmunya. Dia tawadhu kan gitu ya? Sebetulnya tawadhu itu maknanya apa? Maknanya itu adalah seseorang yang paham siapa dirinya. Siapa diri kita? Makhluk yang tidak punya apa-apa, makhluk dhaif, makhluk lemah. Maka munculnya apa? Munculnya tawadhu. Munculnya kita ini gak merasa punya, karena memang kita gak punya apa-apa. Cuma milik Allah. Semuanya milik Allah. Cuma titipan. Semuanya titipan. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Munculkan sifat tawadhu dalam diri kita. Bagaimana? Legawa dan merasakan bahwa aduh, semuanya punya Allah dah, bukan punya saya. Hilangkan kebanggaan pada diri kita. Menghormati, mencintai kita boleh, tapi bangga dengan diri nggak boleh. Bangga itu energinya negatif, kecil. Gua gitu loh, siapa dulu? Aduh, putranya sudah hafal Quran, siapa dulu? Ibunya. Padahal ibunya nggak pernah ngajarin. Yang ngajarin siapa? Ustadzahnya. Ibunya yang sombong saja enggak. Siapa dulu saya? Nah, kalau kita tahu diri enggak, punya Allah, udah gitu. Betul? Jadi ini agak lumayan juga Ibu. Tawadhu itu memerangi satu sifat dalam diri kita, yaitu sifat sombong, sikap takabur, sifat merasa lebih daripada orang lain. Karena kita udah terbiasa dengan sifat itu. Berawal dari apa? Karena kita sering menilai dan kita diajari untuk menilai. Betul?
Lihat tayangan-tayangan TV itu semuanya kita diajari bagaimana kita menilai. Lihat media sosial yang mengajari kita agar kita ini menilai. Iya. Bener, memang kayak gitu orangnya kok. Orangnya memang kayak gitu. Apa namanya? Ngambekan misalkan gitu kan. Pak. Contoh ya. Nah ini kan kita dibikin untuk apa? Menilai. Saat kita menilai orang lain, saat itulah sesungguhnya kita mulai merasa lebih baik. Maka yuk pahami, kita bijak melihat semuanya, melihat di TV, media sosial. Ini pelajaran buat kita. Bukan kita ikut larut di dalamnya. Karena sungguhnya dia itu maya. Iya, dia itu maya, tidak nyata. Jadi Bu Maya itu alam gaib, jangan maya. Semuanya itu maya, maka tidak boleh kita ini terpengaruh dengan yang maya. Jadi kata-kata maya itu nggak usah didengerin. Maksudnya kata-kata di dunia maya dimasukin aja, tapi kita punya saringan. Hati-hati ya. Nah, jadi cara kita agar kita tidak sombong adalah yuk puasa untuk menilai siapapun pun semuanya baik. Pun kalau kita melihat itu semuanya bismillah, itu semuanya sebagai gambaran hati kita. Oh iya ya, barangkali saya seperti itu. Pun kata, oke? Setuju Bu? Tapi kan kita boleh menilai untuk memilih. Boleh Bu? Boleh. Tapi kita menilainya bukan keburukannya. Tapi apa? Ini lebih baik dari saya, ini lebih baik dari saya, ini lebih baik dari saya. Kayaknya yang banyak baiknya mana? Yang sebelah sini saya pengen aja. Boleh, bukan pada keburukannya. Karena kalau kita menilai keburukannya, apa yang terjadi? Kita merasa lebih baik dari dia. Itu bahaya. Belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Jadi kita selalu menilai orang itu di atas kita. Jaga kok. Nah, itu kita menghilangkan sifat apa? Sombong, memunculkan pada kita sifat tawadhu. Jadi sifat tawadhu itu paham banget siapa diri saja, dirinya paham. Sejatinya kita apa? Ada. Ada itu apa? Enggak ada. Kosong. Sejatinya kita nggak ada apa-apa. Nggak punya apa. Masa yang nggak punya apa-apa menyembuhkan apa coba? Masya Allah ya, saya diizinkan Allah jatuh terkilir itu. Itu luar biasa, Masya Allah nikmat buat saya. Kenapa? Karena saya tahu cuma sedikit keseleo di bagian apa engkel. Itu saya nggak bisa jalan. Ya Rob, ternyata lemah banget ya gitu ya. Terus saya pakai metode itu, metode apa Bu? Makasih, maafin saya menyesal, aku mencintaimu sambil dilus-lus. Maafin saya ya, selama ini saya merasa engkau itu tidak berarti. Ternyata sekarang saya tahu bahwa engkau berarti. Jangan-jangan kau protes sama saya. Ya, lu jangan sombong lu, kamu bisa jatuh karena aku kira-kira gitu ya. Betul ya Bu ya? Apa coba? Ya, ini jadi kelingking ini gitu. Keseleo. Ya, aduh, lumayan ya. Yang lainnya karena Masya Allah. Jadi ayo kita awas, kita sadar tentang diri kita. Akhirnya ketika kita sadar muncul sifat yang disebut dengan sifat tawadhu, merasa diri kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalaupun kita dilihat orang lain siapa-siapa, itu bukan kita apa, semuanya kepunyaan siapa? Allah. Bukan saya, itu aslinya ya memang nggak ada. Kalau kita pahami ini, insya Allah kalau nanti ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah kaya raya, insya Allah gimana? Biasa aja. Memang kaya raya punya siapa? Allah. Santai, nggak sok kaya. Biasa aja. Kalau lagi takdirkan ibu-ibu pintar, ilmunya banyak juga sama? Biasa. Kalau ternyata ibu-ibu ditakdirkan oleh Allah, mengenal Allah duluan, paham siapa Allah, juga tidak menilai orang yang belum paham, biasa aja.
Toh semuanya juga dari siapa? Itu sifat tawadhu. Nah, lihatlah Bu untuk memunculkan, memasukkan sifat tawadhu dalam diri kita, sehingga nanti bergeser tuh sifat bahimnya subuh yang hilang. Ya, dari siapa? Dari kita. Ya, lanjut Bu. Yang berapa sekarang? Tiga. Yang harus kita masukkan apa Bu? Yang harus kita masukkan adalah sifat ikhlas. Ikhlas itu apa? Semua kegiatan kita itu hanya karena Allah, untuk Allah. Kita melakukan apapun ya karena Allah aja, tidak ada yang lain. Jadi sudah bulat di hati kita ini hanya Allah. Tujuan hidup kita ya Allah. Gitu. Kita sudah harus tidak mentajid niat kita, tidak memperbaharui terus niat kita, karena kita sudah membulatkan tekad hati kita bahwa semua yang saya lakukan untuk Allah. Pun kita datang ke sini ya Pak, karena Allah ikhlas. Dan ikhlas itu tidak ada koma, tidak ada titik, Bapak Ibu. Ikhlas itu apa? Tidak ada koma, tidak ada titik, terus sampai yang akhir. Kadang-kadang ibu sekarang masih koma, saya ikhlas koma. Tapi Kok sekarang gini ya? Padahal dulu saya bantu, itu namanya ikhlas koma. Setelah itu ada kejadian, kita mengatakan dulu dia sama saya dibantu. Nah, hilang ikhlas. Ikhlas ada apa? Titik. Nah, saya sekarang sudah ikhlas. Hidup saya memang sudah ikhlas. Orang ikhlas itu insya Allah akan masuk surga. Jadi nggak ada ini, nggak ada apa lagi, nggak ada ikhtiar lagi. Saya sudah ikhlas kok. Bahkan sering kita mengucapkan, sudah ikhlas. Oh, saya itu paling ikhlas sedunia. Berarti kita udah titik tuh. Ya. Ikhlas itu apa? Nggak ada koma, nggak ada titik, jalan terus. Untuk apa? Semua amalan kita itu karena siapa? Allah. Itu paham ya? Itu kan dalam diri kita terkadang ada keinginan selain karena Allah. Berceramah karena ingin dilihat apa? Orang lain. Berceramah karena ingin dipuji orang. Ngaji karena ingin dipuji orang. Aduh, ini hilangin ya. Bismillah, semoga kita mampu. Ibu kalau saya bilang aduh itu bukan ke ibu, ke saya ya. Ibu dengerin alhamdulillah. Aduh, jadi sebetulnya saya sedang ke siapa? Jangan tetekan ke ya. Saya sedang apa? Ke saya sendiri. Yang saya bayangin diri saya bukan panjenengan gitu. Ada. Jadi ikhlas itu nggak ada koma, nggak ada titik, jalan terus. Amalan kita ini hanya karena apa? Allah, karena tujuan utama kita adalah bertemu Allah. Itu ikhlas. Jadi amalan ikhlas itu adalah amalan yang setiap apapun yang kita lakukan untuk siapa? Allah. Terkadang kita minum untuk sehat, tidak. Kita minum untuk siapa? Allah. Diperintahkan oleh Allah. Sehat atau tidak bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Kita menjaga makanan agar sehat, tidak. Menjaga makanan karena diperintah Allah, agar tidak berlebih-lebihan. Kita berdoa bukan karena ingin dikabulkan doa, tapi berdoa karena perintah Allah yang nyuruh kita berdoa. Betul? Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepada astajib lakum, tambahkan. Tugas kita bukan menunggu dikabulnya, tugas kita apa? Doa saja, doa saja. Dikabul atau dia bukan urusan kita. Betul? Kok nggak dikabul-kabul? Cek lagi. Jangan-jangan kita doanya diperintah oleh keadaan, tadi oleh nafsu. Aku nggak enak ini, aduh, Pak, itu doa apa? Gimana nih agar cepat selesai? Tapi kalau kita mengatakan saya doa perintah aja. Nah, kalau kita di SMA itu apa? Menari dengan melepaskan. Ya, dilepasin aja udah. Nanti ketarik sendiri. Terus kalau
Kalau kita ketarik gimana? Kita udah paham, rasanya udah beda karena kita udah melepaskan. Kita tidak terikat dengan barang itu, kita terikat dengan keadaan itu, kita tidak terikat dengan kedudukan itu, kita pun tidak terikat dengan apapun karena kita udah lepas. Kalaupun sudah ada barangnya di sini, misalkan kita ini udah melepaskan, enggak, saya nggak mau mie, dan tak lepas. Tapi tiba-tiba mie datang di sini udah beda rasanya. Oh datang ya, ini sudah siapa aja kita bagi gitu. Sudah tidak ada lagi apa? Egosentris yang serakahnya udah nggak ada. Itu namanya apa? Ikhlas. Bapak-bapak melayani istri nggak usah ada titik dan koma, ikhlas tuh terus. Selama panjenengan bersama istri mau melayani tidak, ya tetap ikhlas. Betul? Ya Bu ya. Suami uangnya banyak, nggak punya uang tetap tersenyum. Senyum ibu tuh harus ikhlas. Ibu itu senyumnya ada syaratnya soalnya. Kalau uang suami lagi banyak, aduh manja sekali sama suami. Abang, dan juga abang gitu ya. Abang gitu. Ya padahal Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadilah pribadi yang ikhlas. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya yang keberapa sekarang? Yang keempat. Nah, yang keempat Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah nasihat terbaik untuk kita itu adalah kematian. Mengingat apa Bu? Mati. Definisi mati itu apa Bu? Meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Berarti meninggalkan dunia itu harus bernyawa atau bisa masih bernyawa terus kita tinggalkan dunia? Berarti mati itu harus tidak bernyawa atau masih hidup masih bisa mati? Harus tidak bernyawa. Kita dalami ya. Jadi nasihat yang paling bagus itu kematian. Berarti kalau kita memahami secara logika, berarti nanti kita dapat nasihatnya saat mati kan gitu. Nah kita pahami nasihat yang paling baik itu kematian. Mengingat apa? Mati. Niat mati itu bagaimana? Apakah niat mati itu kita akan meninggal? Mohon maaf kalau yang ini gak usah diingat-ingat, pasti kita akan meninggal. Betul nggak? Ini hukumnya sudah hukum logika, hukum kepastian. Siapapun yang hidup pasti mati. Gak usah kita ingat-ingat lagi, pasti kita akan meninggal. Terus maknanya apa kalau begitu? Kalau kita memahami bahwa kematian itu kan datang, gak usah diingat-ingat juga, pasti akan datang. Maka apa yang disebut dengan mengingat kematian? Mati yang apa yang disebut di sini? Mati yang bagaimana? Apa Bapak Ibu ciri orang yang meninggal itu? Ciri orang meninggal itu dia sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa bicara, sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak bisa bergerak, dan sudah nggak punya keinginan. Betul? Nah, nasihat terbaik mengingat suatu kondisi di mana kita sudah tidak mau bicara apapun kecuali yang kita bicarakan hanyalah Allah. Sudah tidak mau gerak apapun kecuali menggerakkan untuk siapa? Allah. Sudah tidak mau berpikir apapun kecuali memikirkan siapa? Allah. Sudah tidak mau mendengarkan apapun kecuali tentang Allah. Sudah tidak punya keinginan apapun kecuali keinginan Allah. Itu yang harus kita ingat setiap. Pernah begitu Bu? Belum? Berarti kita belum mendapatkan nasihat. Nasihat terbaik itu adalah saat kita seperti orang yang mati. Artinya apa? Tubuh kita ini sudah nggak punya apa. Nafsu kita ini sudah diam. Artinya apa? Kembali kepada makalah sebelumnya. Yo naik kesadarannya kepada kesadaran ruh. Kalau kesadaran ruh kan udah tinggalin nafsunya. Betul. Nah, bisa. Berarti mengingat kematian itu artinya, ayo kita belajar agar diri kita ini bisa melewati tingkat energi kita, yaitu energi emosi itu kita naikin lagi, kita berada di energi itu. Energi ruh itu ya kita kesadarannya ruh. Ruh itu nggak punya keinginan, benar nggak? Tapi masih hidup nggak? Masih.
Masih. Dia menikmati gak? Menikmati. Bingung Pak? Bu? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Insya Allah ya. Artinya bahwa nasihat terbaik itu kematian. Maksudnya apa? Bahwa suatu saat tubuh kita ini sudah tidak bisa kita pakai lagi. Dia sudah selesai mesinnya dan kita akan pergi dari tubuh itu. Lalu pergi kita kemana? Karena ruh itu energi, maka akan muncul di dua posisi, ke energi rendah atau ke energi tinggi. Ke energi rendah kita akan ketemu dengan hal-hal yang membuat kita ini tadi ngeluh, kecewa, sakit hati dan sebagainya. Energi tinggi akan muncul apa? Pencerahan, kebahagiaan, berawal dari tenang, menerima, syukur, cinta kasih, ya, bahagia, damai, pencerahan. Nah, saat ruh kita itu keluar dari tubuh kita, itu akan bergeser kemana? Surga, kalau dalam bahasa Arabnya surga atau neraka. Kalau dalam energi low, energi rendah atau energi tinggi. Jadi paham ini? Nah, ini nasihat terbaik. Artinya apa, Bu? Ini energi saya di mana sekarang nih? Di energi rendah apa di energi tinggi? Saya ini hatinya sedang merasa apa nih? Jadi mudahnya gini, Bu. Untuk melihat kita ini energinya apa, lihat rasa saya sekarang itu apa? Kecewa, kesel, cemas, atau bersyukur, bahagia, sukacita. Di mana nih posisinya? Waduh, kok saya kecewa ya? Segera mari, jangan sampai di sini. Masukkan kepada energi yang tinggi apa? Menerima dulu. Begitu. Itu namanya nasihat terbaik adalah kematian. Ya Bu ya, bisa dipahami nggih? Karena kita sering memahaminya secara letterless. Oh iya ya, besok saya dikubur, kita nangis, tapi kita nggak sadar maksud itu apa. Maksudnya itu adalah saat kita ini nanti dikubur, ruh kita ini tetap hidup. Tapi di zona mana nih? Zona positif apa zona negatif aja? Ya harus hati-hati. Kenapa? Karena tubuh kita ini punya mekanisme khusus dari Allah dan sudah ada aturannya, jamnya, baterainya sudah dilihat sama Allah, sudah ada programnya. Ini program baterainya 3 hari. Dan 3 hari apa? Mati. Lampu kan ada programnya Bapak Ibu ya? Berapa lama usia lampu itu? Ada yang 5 tahun, betul? Ada yang 6 tahun, betul ya? Nah, Masya Allah, saat tubuh kita pun itu punya apa namanya? Punya daya masa waktunya. Dan itu udah pasti. Maka bukan lampunya yang harus kita fokuskan, tapi cahayanya itu. Karena lampunya pasti akan mati, tapi energi cahayanya nggak mati. Ada? Karena kan energi nih yang bikin lampu ini bercahaya kan energinya. Saat lampunya mati, energinya masih ada. Jadi dipahami gitu? Maka kita harus mampu untuk membuat diri kita ini tadi mengenal atau mengingat kematian. Sudah bisa dipahami gitu? Makna kematian? Insya Allah gitu. Ada yang ditanyakan tentang makna kematian? Nanti kalau sudah meninggal tahu mana. Terus berarti kalau energinya habis berarti padam dan akhirnya kan kami bisa mempertahankan energi itu. Ya. Coba ganti lampunya. Lampu itu kan Ya. begitu selesai akhirnya energi itu yang akan harus dipertahankan itu berarti amalan-amalan kita yang akan dikenang justru maksudnya. Dikenang iya sama yang hidup. Tapi sama orang yang sudah meninggalkan tubuhnya, dia akan memahami. Dia akan bertemu di satu tempat yang abadi, kekal abadi, karena energi itu sifatnya abadi. Tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diubah. Tidak bisa dimusnahkan ya, yang bisa hanya diubah. Maka ketika kita sudah menjadi energi lagi, menjadi ruh,
maka lihat dulu ini kemana nih kita tempatnya. Karena kan ruh yang nempel ke kita ini yang keluar ini akan diliputi oleh yang disebut dengan nafsu. Muncul kan ada nafsu. Niatan nafsunya ini nafsu apa? Nafsu amal. Ini geser ke sini lah. Kemana? Ke neraka, Bu. Kalau bahasa Al-Quran apa? Neraka. Kalau masih dalam kubur berarti alam barzah namanya alam barzah di mana? Siksa kubur. Gitu ya. Apa sebelum? Yaitu adalah dampak dari semua energi negatif yang kita pakai sekarang di sini. Di sini kita sering ya dia, yang semua dilarang oleh Allah kan, masya Allah, Quran itu sangat ilmiah, sangat ilmiah. Gak boleh begini, gak boleh gini, ini haram, ini haram. Itu maksudnya apa? Nempel di ruh kita nanti. Maka saat keluar, dia akan bergeser ke satu tempat yang disebut neraka itu, atau siksa kubur itu, yang itu bikin kita sesat, susah. Dan itu namanya udah kekal, udah gak bisa ngapa-ngapain. Maka orang-orang sudah dalam kubur, dia minta lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk memilih mencari energi positif. Udah nggak bisa. Kalau sudah apa? Udah selesai. Nah, kalau misalkan kita di sini sadar dari sekarang begitu, maka masa kita mau milih yang sini, Bu? Betul nggak? Itu disebut niat kematian di sana. Oh iya ya, nanti kalau saya mati ini akan tetap kekal ini. Yang saya bawa apa nih? Energi apa yang saya bawa? Energi marah, mendolimi orang, ya ke sini lah pasti. Dan di sini kekal selamanya di sini, tidak kemana-mana. Tapi kalau kita ini energinya sholat, syukur, pasti ke atas, Bu. Oh, di sana lebih indah. Jadi kalau ditanya kemana energinya, ya kalau di alam barzah ada dua, ya. Raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga, atau azab kubur, atau babunan, pintu neraka. Yang panasnya pun luar biasa di dua hal itu. Kalian gitu? Itu namanya mengingat kemana. Bisa dipahami? Dalam? Ada kata wayang ya begitu, ada neraka. Allah menunggu apa, menunggu di surga. Nah, ini baik-baik, ini jahat. Ya. Itu kan pewayangan itu bagian dari siloka ya bahasanya ya. Siloka itu apa? Simbol. Belajar. Jadi, sambut Ibu, Bapak. Kita lanjut yang ke berapa nih? Kelima. Nah ini kelima. Ini kuncinya di sini yang kelima ini. Untuk menghilangkan nafsu-nafsu itu, sehingga insya Allah kita akan dipercayakan Allah. Dan kita insya Allah menjadi hambanya Allah, taat pada Allah, dekat sama Allah, Pak. Khusyuk. Apa, Bu? Jadi sifat khusyuk. Apa khusyuk itu? Kalau dalam bahasa Sundanya mindfulness. Bahasa Jawa ya. Jadi yang disebut dengan khusyuk itu kita hadir sekarang di sini saat ini, nggak kemana-mana. Tidak di masa depan, tidak di masa lalu. Adanya di mana? Di sekarang. Cek monggo. Kekuatan khusyuk itu luar biasa dahsyat. Orang Barat mengatakannya mindfulness. Tapi ini sudah menjadi tawaran dari Islam sejak dulu. Ya. Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya Bani Israil ya gimana? Wasta'inu bisabri wassalah wa inna la kabiratun illa 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu di dalam Quran sudah ditawarkan. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu ya udah nikmati sekarang. Nikmati sekarang. Saya tambahin agar lebih mudah. Nikmati yang ada sekarang. Itu lebih mudah. Poinnya di sana. Agar kata kerja ya. Kalau kata kerja kan dipraktekkan. Kalau hanya ada di sekarang di sini masih bingung. Tapi kalau dengan kata kerja enak. Nikmati sekarang dengan penuh sukacita, totalitas 100% nikmati. Jangan cuma 50%. Karena kalau kita bisa menikmati sekarang, keberkahan ada di sekarang akan kita pegang. Tapi kalau kita ini ada di masa depan, ada di masa lalu, keberkahan saat ini hilang. Betul. Ini keberkahan mana di sini? Kalau kita nggak di sini, Bu, hilang, tidak dapat kita. Tapi kalau kita ada di sini, insya Allah keberkahan itu masuk terus ke dalam jiwa kita, ke dalam energi kita, sehingga energi kita itu besar, insya Allah. Keluar dari majlis itu berkah, insya Allah.
Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kenapa? Karena zikir nanti kita ada di sini saat ini dan kita menikmatinya. Ibu minum, dinikmati betul, berkahnya datang. Ibu makan, dinikmati betul makannya, berkahnya Pak. Luar biasa datang. Pernah ibu makan kegigit bibirnya, lidahnya, itu berarti tidak menikmati. Dan diingatkan. Akhirnya makannya nggak enak. Kenapa? Sakit. Iya. Astagfirullah ya Allah. Yang gitu ya. Berarti saya nggak nikmat tuh. Rubah pola, duduknya dirubah. Bismillah. Bismillah lagi. Nikmat. Itu diingatin dulu. Agar kita apa? Tidak kehilangan berkah. Karena saat kita makan, dimakan dimanapun, Bu, itu berkahnya besar. Misalkan ibu makan di APS, ayam penyet Surabaya, itu dasar ibu cabenya dari mana, betul nggak? Nasinya dari mana, betul? Nasi itu juga yang menyiapkan nasi itu besar sekali, banyak orang, ribuan. Jadi masa kita makan sambil nonton apa? YouTube, nonton apa namanya? TikTok. Aduh, hilang keberkahannya. Makan tutup aja. Kalau mau nonton TV juga boleh, nonton YouTube juga boleh, agar juga keberkahannya nggak hilang. Tonton dengan serius, dapat hikmahnya. Nah, ini kelihatan sih kalau nonton sinetron. Sinetronnya namanya hikmah ya, Bu. Nah, biasanya sinetronnya ya kalau ibu-ibu seneng kenapa? Sinetronnya itu bicara tentang apa? Selingkuhan. Ya, ya. Aduh. Ya, itu sinetron tuh maya. Maaf maya ya. Ya, yang kelima apa? Khusyuk. Ya, khusyuk. Jadi yuk, insya Allah kita ikhtiarkan menjadi pribadi yang selalu menikmati saat ini. Misalkan lama ditagih ibu, akhirnya dalam hati kita nggak ada keinginan lagi, ya udah saya ikhlasin. Nah saat itulah alam semesta bekerja untuk kita digantiin sama. Bisa jadi justru sudah diganti, cuma kita nggak sadar. Yang pertama memaafkan dulu. Yang pertama menerima dulu. Yang pertama menerima dulu. Oh, menerima saya ditikung. Menikmati dulu. Ditikung gimana rasanya sih? Maju. Kalau terima dulu. Jadi dinikmati dulu itu, terima, nikmati dulu. Saya itu kalau kita begitu ngecek. Kalau kita begitu ya bagus tubuh kita. Ingat, kemarahan, memaafkan itu jauh lebih mulia. Ya, kesehatan kita itu jauh lebih penting daripada ulah dia. Itu ya. Hidup damai, hidup khusyuk, hidup dekat sama itu jauh lebih penting daripada ulahnya dia. Maka kita memaafkan dia bukan karena apa-apa, karena saya mau ke sana. Gini Bu. Ini cerita nyata. Ada orang yang punya motor apa gitu? Moge besar ya. Terus ada kontrakannya masih 5 tahun. Terus orang itu bilang, "Bang, belilah motor saya. Ini kalau dijual 20.000 beli 20 juta. Ini beli 10 juta aja lah." Lah kenapa dijual? Saya mau pindah. Mau pindah kerja ke sana ke Batam. Belilah. Dan saya nggak punya uang segitu. Udah 20 juta sama rumah. Nah, 20 juta sama rumahnya kontrakan maksudnya. Dilanjut kontrakannya. Saya nggak punya uang segitu. Kamu punya uangnya berapa? Cuma 6 juta. Ini sini uang 6 juta. Jadi motor mobilnya dibeli berapa? 6 juta plus apa? Kontrakan. Masih lama. Kenapa beliau begitu? Karena beliau mau hijrah. Udah nggak mikirin lagi. Understand Bu? Kalau kita ini udah mau ke sini, saya mau ke sini nih, ke hidup yang damai, ke hidup yang penuh kebahagiaan, hidup yang penuh dengan cinta, maka ini udah saya maafin aja deh. Nah, maksudnya begitu filosofi memaafkan. Bukan mengalah, bukan.
Kalau mengalah itu energi rendah banget. Kita akhirnya merasa didolimi. Ya udah saya ngalah aja dah. Ngalah itu di bawah Bu. Ini gak ngalah. Saya mau ke sana ke tempat yang lebih tinggi. Ya udah saya maafin. Jadi pahami gini. Pakai logika itu. Enggak boleh anak itu yang tulis siapa. Ya udah, dengan mau ke sana udah saya jalan aja. Jangan ada lu terus siapa. Jadi kita rendah lagi ke bawah lagi. Jadi ke tempat yang marah, ambisi, marah, kesel, jengkel itu kan bawah. Ketemunya apa? Ketemunya ya dengan hal yang kayak gitu. Hidupnya capek. Iya, enggak usah diingat. Ya udah, pun saya maafin, saya mau ke sini. Ya, akhirnya di sini kita fokus apa? Memaafkan, kebahagiaan, ada syukur muncul di sini. Udah nggak mikir lagi sih. Ya udah pun nikmati aja. Ngatain ya. Coba Bapak Ibu. Baik kalau cukup. Ini ada karakter nafsu ya. Saya percepat aja nih. Ada 5 karakter nafsu, ada 4 karakter nafsu ya. 1, nafsu itu suka menyakiti. Suka menyakiti dan mengingkari janji. Itu nafsu ya. Ciri khasnya. Ciri khas nafsu itu apa? Menyakiti dan mengingkari janji. Jadi dalam diri kita kalau kita mengingkari janji itu namanya apa? Nafsu. Kalau masih mengingkari janji kita masih punya nafsu. Yang kedua, suka berbuat ketaatan atas dasar riya. Bukan kira ya, riya. Suka apa? Suka berbuat ketaatan atas dasar apa? Riya. Riya itu gimana? Ya puji-puji orang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, suka beristirahat. Suka beristirahat. Kapan istirahatnya? Jadi kalau ibu-ibu pengennya healing terus itu keinginan nafsu itu. Sebenarnya healing bapak ibu itu bukan di tempat, mohon maaf ya. Healing bapak ibu itu bukan di mall, bukan. Healing ibu-ibu itu saat ibu nyuci, masak, ngepel, gak ada waktu itu. Hatinya ikhlas itu healing luar biasa. Sehat. Serius saya. Suka beristirahat. Jadi karakter nafsu itu suka apa Bu? Beristirahat. Pengennya istirahat. Kalau bisa itu pengennya kita ini sendiri. Dulu kan kita punya suami, punya anak. Setelah punya anak banyak, punya suami pengen sendiri. Kapan aku punya waktu sendiri? Padahal dulu pengennya apa? Banyak anak kan banyak dengan suami. Pas nggak punya suami doa ya Allah kapan saya punya suami. Setelah punya suami pingin sendiri, nggak bebas ada suami ya. Aku mau sendirian. Ya. Kayaknya nggak ada yang kesini di sini nggak. Suka beristirahat itu nafsu. Yang keempat, lemah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi dia lemah. Jadi kalau taat itu ala kadarnya gitu Pak ya. Ya Pak ya. Kita ke masjid itu ala kadarnya pakai kaos ya. Belum sikat gigi subuh-subuh, belum sikat gigi karena kesiangan kan. Allah Akbar, langsung baik terus langsung berangkat. Ala kadarnya banget. Allah Akbar. Ya Mas ya Pak? Kenapa? Karena kita mengejar salat jamaah itu udah bagus, cuma ala kadarnya. Kenapa ala kadarnya? Karena kita memang itu nafsu. Nafsu itu seringnya membuat ala kadarnya. Coba kalau ibu sholat, mana yang paling lama? Sholat sendiri apa berjamaah? Sendiri. Alhamdulillah. Kalau ibu jadi imam, sholat sendiri apa sholat berjamaah? Yang paling bagus nih. Kalau saya, karena saya sering jadi imam, itu yang sholatnya agak bagus itu saat jadi imam. Kalau sendiri, kalau sendiri ya cuek lah. Ya. Berarti pakai apa itu? Nafsu. Jadi kalau taat itu ala kadarnya. Aduh, masya Allah. Ya. Kalau saya disuruh kerja, ngisi training, pakai jas tuh. Pakai jas gaya, semprot, kasih apa tuh? Sholat Bu,
Bala kadar. Ini nafsu. Padahal saat training saya menghadapi makhluk Allah. Ini saya nih, ngeritik saya sendiri. Saat sholat saya ketemu yang Allah. Pakai nafsu berarti kan? Malah adus. Gak adus, gak pakai minyak ya bu ya? Itu gak kena bu ya? Masya Allah. Ini kondisinya. Jadi nafsu itu lemah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini ya 4 hal, mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah sudah jam 12 sampai kita rahmat Allah. Semoga Allah hadir untuk kita semuanya. Ya, bisa dipahami Bu? Insyaallah. Bisa melepaskan nafsu-nafsu yang tidak ada? Insya Allah, mudah-mudahan. Amalkan 5 tadi, insya Allah nafsunya hilang ya. Nafsu amalannya bukan hilang, dikendalikan. Hilang nggak mungkin, karena nafsu itu ada. Jadi kalau kita ingin menghilangkan nafsu nggak mungkin. Yang ada adalah terkendali ke posisinya masing-masing. Jadi nafsu itu tidak lebih besar daripada kita itu ya. Mohon maaf, itu yang harus masuk mindsetnya. Nafsu kita tidak lebih besar daripada kita. Jadi kalau kita dikendalikan nafsu, artinya energi kita sedang berada di energi bawah. Harus lanjut lagi sehingga nanti kita berada di posisi sesungguhnya kita, sehingga nafsu kita bisa kita kendalikan. Itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia akan ikut kok. Nafsu kita ngikut kenapa? Karena di bawah kita. Dia hadir sebetulnya untuk membantu kita, bukan untuk mengendalikan kita. Angkat. Maka kita coba ikhtiarkan sebisa mungkin sehingga nafsu itu justru akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah ridho. Kita tutup dengan berhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.